Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan tol Balikpapan Samarinda, seksi Samboja yang akan menjadi ibu kota baru, menandakan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan ibu kota baru. Lalu sudah sampai mana lahan baru bersiap menjadi ibu kota? Kita akan membahasnya melalui sambungan telepon bersama pengamat tata kota sekaligus mantan Kepala Bappenas periode 2014-2015, Bapak Andrinov Syaniago, dan bergabung juga di luar studio melalui sambungan Skype dengan Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Isranur. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam Pak Isran, Pak Gubernur. Ya, baik, kita akan awali perbincangan dari Pak Gubernur terlebih dahulu. Pak Gubernur, ini Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan tol Balsam ataupun Balikpapan Samarinda. Artinya infrastruktur pendukung ini kemudian sudah mulai dibangun dan diresmikan. Sejauh ini bagaimana kemudian persiapan yang dilakukan di Kalimantan Timur ini? Ya, yang pertama kemarin sudah diresmikan jalan tol Samarinda Balikpapan sesi 2, 3, dan 4. Kemudian setelah itu Bapak Presiden berangkat ke calon lokasi ibu kota negara di Sepaku dan Kutai Kartanegara. Dan persiapan-persiapan selanjutnya sudah berjalan. Ya, di daerah ini masyarakat sudah melakukan juga koordinasi, terutama pemerintah provinsi, kabupaten kota, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian 2 kota ya, kota Balikpapan dan Samarinda. Dalam rangka untuk persiapan untuk selanjutnya. Untuk level provinsi saya kira masyarakat sudah tidak ada masalah ya. Oke, tadi wilayah yang disebutkan oleh Pak Gubernur, Sepaku ataupun Penajam Pasir Utara, apakah memang itu lokasi spesifik yang akan dijadikan beberapa klaster pusat ibu kota? Ya, benar sekali. Ya, jadi kawasan intinya itu adalah kawasan 5.600 ya. 5.600 benar, 5.600 hektar. Kemudian kawasan klasternya sampai mencapai 56.000. Kemudian kawasan lainnya ibu kota yang disiapkan itu kan 250.000 tambahan, dan persiapan yang sekarang digodok di peraturan gubernur itu 410.000 hektar. Itu kawasan-kawasan yang menyangkut beberapa status kawasan. Seperti ada di dalamnya adalah kawasan hutan lindung Bukit Suwarto, kemudian konservasi dan pelestarian alam, kemudian kawasan-kawasan Teluk yang mengandung dan menyandang sebagai kawasan yang nanti akan disiapkan sebagai kawasan wisata. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Andrinov, dilihat dari frekuensi kunjungan Presiden ke Kalimantan Timur, kemudian ada jadwal pembentukan badan otorita ibu kota, apakah realisasi pemindahan ibu kota akan bisa sesuai target? Ya, kalau dilihat cara pemerintah mempersiapkan dan agenda-agenda yang sudah disebutkan itu, ya kita optimis ya, target sesuai dengan tahapannya, tentu target yang realistis. Misalnya untuk merealisasikan kawasan pemerintahan, artinya kawasan pelayanan publik, kawasan kantor pemerintahan dalam 5 tahun ke depan, ya kita ya optimis itu bisa tercapai ya, bisa direalisasikan. Asal semuanya memang berjalan dengan ketat ya, mulai dengan persiapan kelembagaan tadi, soal badan otorita atau apapun namanya, kemudian undang-undang itu juga mendesak ya, kemudian tentu saja kelanjutan dari tahapan perencanaan yaitu master plan, DED ya, kalau itu memang dijalankan secara simultan dengan ya pembagian masing-masing ya dan berjalan dengan lancar, ya memungkinkan memang untuk dalam 5 tahun yang kawasan pemerintahan itu bisa terwujud. Pak Andrinov, ada juga kemudian salah satu langkah dari Presiden yang cukup menarik adalah kemudian bertemu dengan para tokoh adat dan juga tokoh masyarakat di Kalimantan Timur. Bagaimana pentingnya pendekatan seperti ini dilakukan ketika kemudian akan berencana membentuk ibu kota? Itu hal yang memang harus dipersiapkan sejak dini. Ya. Kita harus mempersiapkan masyarakat untuk siap
siap berkota modern, beribu kota yang modern, ya, kota yang tentu saja kota yang tertib, kota yang ramah terhadap lingkungan, masyarakatnya taat pada hukum aturan, masyarakatnya jauh dari konflik dan potensi konflik, ya. Ini soal sosial budaya dan sosial ekonomi, ya, yang harus disiapkan sejak dini. Karena itu membangun masyarakat, artinya membangun perilaku, itu butuh juga waktu. Tapi kalau semuanya terlibat aktif, ya penegak hukum, pimpinan pemerintahan daerah, dan terutama tokoh masyarakat menyadari maksud baik dari tujuan pembangunan ibu kota baru ini, itu bisa, kita juga optimis dalam waktu. Ketika secara visi kota ini jadi, maka masyarakat pun bisa siap, ya, dengan persiapan selama 5 tahun. Kita akan kembali ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, Presiden mengatakan ini perpindahan ibu kota tidak sekedar pindah kantor semata, tapi juga menandai perubahan budaya, sistem kerja, serta percepatan transformasi ekonomi. Bagaimana kemudian pemerintah provinsi sendiri kemudian mendukung konsep yang ditawarkan oleh Presiden ini? Ya, bagi masyarakat dan pemerintah daerah saya kira harus dukung. Jadi apa saja cita-cita pemerintah pusat, Bapak Presiden dalam mewujudkan cita-cita besar itu. Karena ibu kota ini adalah milik daripada bangsa Indonesia dan simbol daripada kebanggaan bangsa Indonesia, bahkan itu milik dari dunia. Jadi harus didesain sedemikian rupa agar memang masyarakatnya harus ikut terlibat dan harus memahami. Jadi masyarakatnya setelah memahami tentu akan memberikan dukungan yang penuh. Tapi pada saat sekarang ini masyarakat kita memang sudah sangat happy. Nah, syarat dan modal utama itu adalah kebahagiaan itu. Jadi kalau kebahagiaan itu sudah ada, maka lain-lainnya biasanya mengikuti itu untuk mencapai sebuah keberhasilan dan sukses dalam rencana besar pemerintah pusat untuk mewujudkan daripada ibu kota negara yang baru ini. Pak Gubernur, selain dari aspek masyarakat dan juga SDM, dari aspek lingkungan, bagaimana kemudian persiapannya ataupun memastikan bahwa ini tidak akan berdampak buruk pada lingkungan? Oh tidak, jadi justru itu kita membangun ibu kota yang kita cita-citakan ini adalah yang untuk memelihara, melakukan revitalisasi daripada fungsi-fungsi lingkungan. Makanya jumlahnya itu tidak sedikit. Maka kawasan itu adalah kawasan yang terdiri dari berbagai macam status. Misalnya ada hutan lindung, ada kawasan konservasi dan pelestarian lingkungan. Itu akan dilakukan revitalisasi. Maka yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, perkantoran segala macam, fasilitas pemerintah itu hanya lebih kurang 5.600 hektar. Ya, itu kawasan klasternya itu 56.000 dan kawasan yang lebih luas itu adalah 410.000 begitu. Baik, Pak Gubernur, kita kembali ke Pak Andrinov. Pak Andrinov, apabila kita lihat di beberapa negara yang memang ibu kotanya dipindahkan, ini cenderung ibu kota yang baru ini biaya hidupnya mahal, sepi, dan hanya kemudian dihuni oleh pegawai pemerintah ataupun diplomat. Menurut Anda, apakah ibu kota yang baru nanti jika dipindahkan akan bernasib yang sama atau seperti apa? Enggak juga. Itu dari 30 lebih negara itu, enggak juga, nanti jadi biaya hidup jadi mahal, ya, inflasi jadi tinggi, itu tidak. Itu lagi-lagi memang tergantung kepada perencanaannya, termasuk perencanaan pelayanan publik. Nah, kalau dalam perencanaan pelayanan publik itu kita bisa rencanakan sistem transportasi yang efisien, yang murah, kemudian pembangunan perumahan yang tepat, yang murah, yang membuat pergerakan masyarakat jadi efisien, ya, kemudian tentu saja sistem logistik disiapkan, itu tidak akan kita bisa terhindar dari tambahan beban ekonomi bagi warga kota itu, ya. Jadi warganya bisa bahagia, tapi sekaligus juga semua bisa terjangkau, layanan publik didapat dengan baik, dengan berkualitas. Ya, menurut saya sisi positifnya lebih meyakinkan daripada hal-hal yang kita khawatirkan kalau betul-betul perencanaannya matang, komprehensif, dilihat dengan holistik, ya. Baik, makanya pertimbangan dari berbagai aspek itu penting sekali dari awal. Oke, baik, Pak Gubernur, untuk langkah konkret terdekat ataupun jangka pendek ini, apa yang akan ditempuh untuk kemudian mempersiapkan lahan sebagai ibu kota yang baru? Ya, jadi nanti sementara ini kan sedang
menunggu hasil pengumuman dari desain dasar ya. Desain dasar itu adalah desain kebangsaan namanya. Nanti setelah itu, setelah diselesai, akan ada nanti 3 pemenang dari hasil sayembara desain dasar itu. Dan 3 pemenang ini akan ditawarkan ke ahli-ahli perencanaan kota internasional ya. Bapak Presiden mungkin akan menyeleksi, atau mungkin secara tertutup akan menyayembarakan atau melakukan bidding kepada para ahli-ahli internasional. Dan inilah nantinya akan menjadi bahan bagaimana nanti desain komprehensif terhadap perkotaan atau yang kita harapkan menjadi sebuah ibu kota negara ini benar-benar terwujud. Dan saya kira memang yang jadi persoalan sekarang untuk daerah terutama itu urusan pusat ya. Urusan daerah sekarang persiapan itu sudah luar biasa, terutama menyangkut lingkungan tadi. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang selalu saya terima dari berbagai pihak di seluruh dunia. Bahwa lingkungan adalah penting. Nah, bahkan sekarang ini kita sudah mempersiapkan untuk menjawab seperti yang dikhawatirkan oleh aktivis lingkungan ya. Para penggiat lingkungan. Seperti dengan membangun namanya nursery atau pembibitan hutan ya, 100 hektar yang dilaksanakan oleh KLHK ya. Baik, kita terus tunggu dan kita akan lihat bagaimana kesiapan dan juga persiapannya, terutama wajah ibu kota yang baru nanti. Terima kasih Gubernur Kalimantan Timur Bapak Isranur, dan tadi juga kita sudah berbincang dengan Bapak Andrinov Syaniago. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya untuk kami di Prime Time News.